Halo adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, Miss-Missnya akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kasih satu, kasih dua, Sukacita, damai satu, damai dua. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita katakan, Yesus kekasih jiwaku dan sayang-sayang disayang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lalu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa sapa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu, walaupun melakukan ibadah secara digital ya Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga sebentar lagi ya Tuhan akan melakukan perayaan Natal ya Bapa, merayakan kelahiran anak-Mu Yesus Kristus ya Bapa. Namun itu semua ya Tuhan, karena pandemi COVID-19 ini masih ada ya Tuhan, kami masih melakukannya secara digital ya Bapak. Namun itu semua ya Tuhan, biarlah ya Bapak tidak mengurangi sedikit pun sukacita kami ya Bapak, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Bapak di surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang masih melakukan segala aktivitas mereka secara daring ya Tuhan, belajar secara daring, biarlah Tuhan Kau yang memberikan kepintaran bagi anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati juga tumbuh kembang mereka ya Bapak. Bapak di surga, begitu juga untuk para orang tua dari anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Berkati mereka di dalam kesehatan mereka, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, untuk dapat memenuhi kebutuhan dari anak-anak sekolah minggu. Bahkan juga ya Tuhan, biarlah Bapak, para orang tua dapat mendidik anak-anak sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Bapa di surga, begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk
Miss dan Sir yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Miss dan Sir yang masih dalam studi, berkati mereka di dalam studi mereka, beri mereka kepintaran. Begitu juga ya Tuhan untuk Miss dan Sir yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa, berkati ya Tuhan untuk dapat memperoleh pekerjaan ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan untuk Miss dan Sir yang dalam rumah tangga, berkati dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, berkati gereja kami ya Tuhan, berikan para pendeta kesatuan hati ya Bapa untuk memimpin kami para umatnya ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Andreas Silaban. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita yang mengatakan bahwa ada satu nama yang sangat indah, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Tahu adik-adik nama siapa itu? Ya, benar, Yesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Ada satu nama yang sangat indah. Ada satu nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dia telah mati tebus dosa manusia. Dia telah bangkit selamatkan kita semua. Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Ada satu nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati tebus dosa manusia. Dia telah bangkit selamatkan kita semua.
Shalom, selamat pagi untuk anak-anak Bapak dimanapun berada. Bapak percaya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita. Oke, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan penuh sukacita. Dan biarlah cerita yang kami dengarkan itu juga boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berserah. Amin. Oke, pada minggu hari ini Bapak akan bercerita dengan sebuah tema janji yang digenapi. Apa sih janji yang digenapi dan mengapa harus digenapi? Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu gambar berikut ini. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, kalau kita melihat gambar ini, ada kado, ada bintang-bintang, ada sedikit pohon cemara. Kira-kira apa yang terlintas? Belum dapat. Coba lagi gambar yang berikutnya. Semakin banyak kado. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Semua berwarna-warni. Semua penuh dengan kado yang indah. Semua penuh dengan kado yang luar biasa. Loh, ini tentang apa sih, Pak? Belum dapat juga. Coba kita lihat gambar yang berikutnya. Wah, ini udah tahu dong siapa? Ho, katanya. Ya, kalau kita melihat gambar ini, kita tahu, ini Sinterklas. Sinterklas yang suka bawa hadiah, Sinterklas yang suka bawa kado, Sinterklas yang tahu siapa yang baik dan siapa yang masih suka tidak baik dalam kehidupannya. Lalu, apa hubungannya ketiga gambar ini? Iya, Merry Christmas. Betul ya, Bapak bilangnya ya, Merry Christmas. Atau dalam bahasa kita, Selamat Hari Natal. Ada apa sih Pak dengan Natal? Kenapa sih harus Natal dengan penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan hadiah, penuh dengan sukacita? Sebenarnya apa sih Natal itu? Iya. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, Natal itu berbicara tentang kelahiran. Kelahiran seorang bayi kecil yang tertidur di palungan, hanya ditemani dengan kedua orang tuanya. Kemudian datanglah 3 orang tamu pertama, yaitu orang Majus ya, yang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan bayi ini nggak lahir di rumah sakit, nggak lahir juga di dalam rumah atau dalam kamar atau di atas kasur, tidak. Tapi bayi ini tertidur di atas palungan. Palungan adalah tempat makan dari hewan. Wah, luar biasa ini. Siapa sih yang lahir ini? Kita lihat. Ternyata bayi yang lahir itu tidak lain tidak bukan, dia merupakan Immanuel. Dia merupakan orang yang telah dinubuatkan, yang telah dijanjikan. Jadi kelahiran Tuhan Yesus pada saat Natal itu bukan simsalabim, langsung lahir. Tidak. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah jauh sebelumnya telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, "Hei engkau wanita muda, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau akan menamakan dia Immanuel." Berarti kelahiran Yesus sudah jauh dinubuatkan, sudah jauh dijanjikan sebelum kelahirannya. Jadi kelahiran Yesus bukan sesuatu hal yang mendadak, bukan sesuatu hal yang tiba-tiba. Kelahiran Yesus merupakan sebuah penggenapan dari sebuah janji yang telah diberitakan oleh nabi-nabi terdahulu. Dan ketika nabi-nabi ini telah bernubuat, mereka bukan bernubuat atas kehendak dirinya. Tetapi ketika seorang nabi bernubuat, menjanjikan sesuatu, itu karena mereka mendapatkan perintah dari Allah untuk disampaikan kepada orang banyak. Dan ketika Nabi mengatakan hal tersebut, itu merupakan janji dari Allah yang akan digenapi kepada umat manusia. Dan itulah bentuk penggenapannya.
di mana bayi Yesus kecil lahir di dalam kandang domba, di atas palungan, hanya ditemani oleh orang tua, hanya ditemani oleh beberapa kaum gembala. Tetapi bukan masalah di mana Yesus lahirnya, bagaimana Yesus lahirnya, tetapi yang menjadi hal yang utama adalah ketika Yesus lahir, itu membuktikan bahwa janji Allah, janji apapun itu pasti akan ditepati. Dan ternyata, anak-anak kami yang terkasih, janji Allah sudah banyak dalam kehidupan kita. Janji Allah sudah banyak diceritakan di dalam Alkitab. Bukan hanya masalah kelahiran Yesus, bukan hanya masalah Yesus yang lahir, itulah janji yang digenapi, tidak. Tetapi jauh sebelumnya pun Allah telah melakukan janji-janji yang digenapi. Contohnya, siapa yang tahu ini? Ada 2 orang tua, 1 kakek-kakek, 1 nenek-nenek. Ternyata 2 orang ini adalah Abraham dan istrinya Sarah. Mereka memiliki sebuah permintaan kepada Tuhan untuk diberikan anak. Mereka sudah tua. Yang namanya orang tua merindukan hadirnya seorang anak dalam kehidupan mereka. Mereka malu, diejek. Masa sudah tua, sudah lama berumah tangga, tidak mempunyai anak. Tapi Tuhan melihat mereka. Tuhan melihat mereka dan Tuhan menjanjikan kepada mereka bahwa Abraham akan memiliki anak yang banyak, sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Abraham di usia tuanya mendapatkan penggenapan dari janji Allah. Abraham dan Sarah istrinya mendapatkan bayi kecil, yaitu Ishak, sebagai anak kandungnya. Dan pada saat itu, oleh karena iman Abraham dijadikan sebagai bapa orang percaya. Karena apa? Karena Abraham memegang teguh janji yang telah diberikan Allah dalam kehidupannya. Lalu, bagaimanakah dengan kita? Pernahkah kita berjanji? Pernahkah kita mengucapkan janji terhadap seseorang? Anak-anak kami, siapa yang pernah berjanji kepada orang tuanya? Mama, nanti kalau aku naik kelas, aku mau 1, aku mau 2, aku mau 3, aku janji mama nanti kalau aku naik kelas, aku jadi anak yang baik. Mama, aku nanti janji kalau aku dapat ranking 1, aku mau semakin giat belajar. Mama, dan mama. Lalu, dari sekian banyak janji yang kita ucapkan, berapa banyak yang kita sepakati? Berapa banyak janji yang kita lakukan? Berapa banyak janji yang kita penuhi? Ingat, janji merupakan hutang kita terhadap seseorang. Ketika kita sudah berjanji, maka kita wajib memenuhinya. Karena apa? Karena janji ada bukan untuk diingkari, tetapi janji ada untuk dipenuhi. Oleh karena itu, anak-anak Bapa yang terkasih dimanapun berada, tetaplah ketika engkau sudah berjanji, maka kita harus memenuhinya. Karena janji adalah sesuatu yang kita ucapkan dan harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Ingat, ketika engkau berjanji, engkau juga harus berani memenuhi dalam kehidupanmu. Shalom, dan kiranya di masa-masa Natal ini, kita bisa memegang janji yang telah kita sepakati. Kita bisa membuat janji yang bisa kita penuhi. Dan kita bisa memenuhi janji yang telah kita ikrarkan. Amin, Tuhan memberkati. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan cerita tentang janji. Bapa, kami sering membuat janji, tapi kami juga sering melupakannya. Oleh karena itu, mampukan kami untuk dapat melakukan janji-janji yang telah kami ucapkan.
Kami mohon ya Tuhan, dengan kuat kuasa dari Rohul Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukan setiap janji-janji yang telah kami ucapkan. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Adik-adik, kita tiba pada pengumuman. Yang pertama, tetap jaga kesehatan, makan dan minum yang bergizi. Kedua, pakai masker bila keluar rumah dan tetap rajin mencuci tangan serta menjaga jarak apabila berkumpul. Ketiga, rajin membaca firman Tuhan dan berdoa serta belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Karena di minggu-minggu depan kamu akan mengikuti ujian semester ganjil. Yang keempat, tugas untuk kelas kasih, mengucapkan janji. 1. Rajin berdoa. 2. Tetap sekolah minggu. Dan 3. Patuh terhadap papa dan mama. Nanti akan dicontohkan oleh temanmu Felicia untuk kelas kasih 1 dan 2. Untuk kelas sukacita dan damai, mengucapkan janji apa yang akan kamu lakukan supaya kamu lebih dekat dengan Tuhan. Paling sedikit 3. Rekam dan kirim ke nomor WA di bawah ini. Yang kelima, tetap mengikuti ibadah digital melalui channel YouTube Sekolah Minggu. Tugas dikumpul paling lama di tanggal 4 Desember 2020. Shalom. Halo, nama saya Felicia Bodoslaban. Saya janji 1. Rajin berdoa. 2. Rajin sekolah minggu. 3. Patuh sama mama papa. Terima kasih. Hari-hari kita ada pengumuman Natal. Yang pertama, Natal Sekolah Minggu digital disiarkan pada channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan tanggal 19 Desember 2020 jam 5 sore. Ayo kita ikuti Natal kita di rumah masing-masing dengan bersukacita. Yang kedua, untuk mengisi acara Natal kita, kelas kasih menyanyikan lagu lonceng Natal, sedangkan kelas sukacita dan damai menyanyikan lagu Natal kasih yang terindah. Contohnya dapat dilihat dari channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Rekam dengan menggunakan pakaian bernuansa putih dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah. Paling lama tanggal 13 Desember 2020. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa Bapa kami, selanjutnya berkat dari Bapak Pendeta, dan kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang memampukan kita untuk tetap menggenapi janji yang kita buat, mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin.
akan mengucapkan ayat hafalan Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. Miss, halo Sir. Sekarang saya akan mengumpulkan ayat hafalan saya. Selamat menyaksikan. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Bye-bye. Hai Miss dan Sir, saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu. Ayat hafalan Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Shalom Miss, nama saya Grace Sirait. Hari ini Grace akan menyampaikan tugas ayat hafalan, yaitu Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke Miss, terima kasih. Oke Miss, terima kasih. Halo teman-teman, Miss dan Sir. Ini adalah ayat hafalan saya, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terima kasih. Shalom Mem dan Sir, saya Brigita. Saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu, yaitu Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Shalom. Dengan saya Catherine. Saya di sini mau menyampaikan ayat hafalan saya yang diambil dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terima kasih Miss. Shalom. Hai Mister, perkenalkan nama saya Pujina Picepul dari kelas Amerika. Saya ingin membacakan Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.